Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 3B akan menjelaskan konsep komposisi transformasi, yaitu hasil kali dua transformasi. Berdasarkan definisi 1.12, andaikan diberikan dua transformasi T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi sebagai berikut ditetapkan sebagai komposisi T1 dan T2 di titik P sama dengan T1 dikalikan T2 dikali P untuk semua P elemen dari V. Berdasarkan definisi 1.12, transformasi T1 dan T2 berarti bahwa transformasi T2 dioperasikan terlebih dahulu, baru transformasi T1. Maka jika bentuk transformasi ditulis sebagai komposisi T2 dan T1, berarti bahwa transformasi T1 harus dilakukan terlebih dahulu, baru transformasi T2. Masing-masing komposisi, baik itu komposisi T1 dan T2 maupun komposisi T2 dan T1, merupakan suatu transformasi, sebab irisan T1 dan T2 sama dengan V. Karena T1 transformasi daerah asal atau kodomannya merupakan bidang V. Begitu pula daerah dan range dari T2 seluruhnya juga merupakan bidang V, sebab T2 juga merupakan transformasi. Lalu, apakah komposisi dua transformasi ini merupakan suatu transformasi lagi? Berdasarkan teorema 1.3 atau disebut juga teorema ketertutupan transformasi, apabila diberikan dua transformasi T1 dan T2, maka komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi. Komposisi dari T1 dan T2 ada dua jenis. Yang pertama, komposisi T1 dan T2, yang kedua, komposisi T2 dan T1. Untuk membuktikan transformasi tersebut, maka akan ditunjukkan yang pertama, komposisi T1 dan T2 fungsi dari V ke V, yang kedua, komposisi T1 dan T2 fungsi bijektif, yaitu A. Komposisi T1 dan T2 fungsi kepada, dan B. Komposisi T1 dan T2 fungsi satu-satu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembuktian. Dari soal kita tahu bahwa T1 dan T2 didefinisikan sebagai fungsi bijektif, berarti keduanya berupa transformasi dengan domain dan kodomain yang sama. Karena T1 dan T2 ini adalah transformasi yang bijektif, maka akan selalu didapat T1 komposisi T2 dan T2 komposisi T1. Yang artinya T1 komposisi T2 dan T2 komposisi T1 di sini bersifat tertutup. Hal tersebut secara tidak langsung, domain dan kodomain dari T1 komposisi T2 dan T2 komposisi T1 juga sama. Di sini syarat untuk transformasi yang pertama sudah terpenuhi. Berikutnya, tinggal 3 hal lagi yang perlu kita cek. Yang pertama adalah memastikan bahwa T1 komposisi T2 dan T2 komposisi T1 adalah fungsi dari V ke V. Berikutnya, memastikan bahwa T1 komposisi T2 dan T2 komposisi T1 adalah fungsi subjektif dan injektif. Dalam video ini, yang saya bahas hanya pembuktian dari T1 komposisi T2 saja. Untuk T2 komposisi T1, teman-teman bisa membuktikannya sendiri. Langkah-langkahnya sama saja, tinggal disesuaikan sendiri. Pertama, akan dibuktikan T1 komposisi T2 adalah fungsi dari V ke V.
suatu transformasi, maka T2 merupakan fungsi dari V ke V, sehingga daerah asal dari T1 komposisi T2 dengan sendirinya sama dengan daerah asal dari T2. Sekarang kita ambil sembarang unsur, yaitu X elemen V. Karena T2 transformasi, berarti ada Y elemen V, sehingga T2X sama dengan Y. Seperti kita ketahui bahwa T1 merupakan transformasi, berarti ada Z elemen V sehingga T1Y sama dengan Z. Bisa teman-teman perhatikan bahwa berdasarkan informasi diperoleh keadaan Z sama dengan T1Y, yang mana yaitu T2X, sehingga didapat T1 transformasi T2X. Dari situ kita dapat T1 komposisi T2X. Jadi, untuk setiap X elemen V, nilai dari T1 komposisi T2X adalah Z elemen V. Akibatnya, transformasi ini dikatakan sebagai fungsi dari V ke V. Kedua, akan dibuktikan T1 komposisi T2 adalah fungsi pada atau subjektif. Ambil sembarang Z elemen V. Karena T1 transformasi, maka T1 fungsi subjektif. Akibatnya ada Y elemen V, sehingga T1Y sama dengan Z. Kemudian, karena T2 juga transformasi, maka T2 juga fungsi subjektif. Akibatnya, untuk Y elemen V ada X elemen V, sehingga T2X sama dengan Y. Jadi, untuk sembarang Z elemen V ada X elemen V, sehingga Z sama dengan T1Y, yang mana Y sama dengan T2X, sehingga didapat T1 komposisi T2X. Jadi, setiap unsur dari V mempunyai prapeta oleh T1 komposisi T2. Akibatnya, T1 komposisi T2 merupakan suatu fungsi subjektif. Dan yang ketiga akan dibuktikan T1 transformasi T2 merupakan fungsi injektif. Kita ambil sembarang unsur yaitu X, Y, elemen V, sehingga T1 komposisi T2X sama dengan T1 komposisi T2Y. Karena T1 komposisi T2X sama dengan T1 komposisi T2Y, maka didapat T1 transformasi T2X sama dengan T1 transformasi T2Y. Kita telah ketahui bahwa T1 merupakan transformasi, maka T1 fungsi injektif. Dari hubungan ini didapat T2X sama dengan T2Y. Karena T2 transformasi, maka T2 fungsi injektif. Dan T2X sama dengan T2Y berakibat X sama dengan Y. Karena untuk sembarang XY elemen V, jika T1 komposisi T2X sama dengan T1 komposisi T2Y berakibat X sama dengan Y, maka T1 komposisi T2 merupakan fungsi injektif. Jadi kesimpulannya dari pembuktian tadi, karena T1 komposisi T2 merupakan fungsi dari V ke V dan T1 komposisi T2 merupakan fungsi bijektif, maka T1 komposisi T2 suatu transformasi. Apakah komposisi transformasi berlaku sifat komutatif? Mari kita buktikan. Ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclid, sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P anggota V. Jika P anggota sama dengan A,
T1P sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, T1P sama dengan P aksen, dengan P aksen titik tengah ruas garis AP. Nah, selanjutnya kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya V bidang Euclid dan G suatu garis tertentu. Untuk setiap P, anggota V. Jika P anggota G, T2P sama dengan P. Jika P bukan anggota G, T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen ini, titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Selidiki, apakah T2 suatu transformasi? Apakah T1 komposisi T2 sama dengan T2 komposisi T1? Nah, penyelesaian yang pertama, kita tunjukkan dulu bahwa T2 merupakan fungsi dari V ke V. Itu merupakan syarat transformasi ya. Yang pertama V ke V dan kedua dia merupakan fungsi bijektif. Oke. Yang pertama akan dibuktikan T2 ini merupakan fungsi dari V ke V. Berdasarkan 2.1, setiap X anggota V dan X anggota G, maka X tunggal dari X oleh T2 berdasarkan 2.2 untuk setiap X anggota V dan X bukan anggota G adalah tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi, untuk X anggota V dan X bukan anggota G, ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Jadi, T2 suatu fungsi dari V ke V. Selanjutnya nih, kita membuktikan T2 ini fungsi bijektif bukan. Yang pertama, bijektif itu fungsi kepada dan fungsi satu-satu. Kita buktikan dulu apakah T2 fungsi kepada. Ambil sembarang Y anggota V apabila Y anggota G dan prapeta Y oleh T2. Apabila Y bukan anggota G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Misalnya, N sama dengan G irisan L. Akibatnya pada ruas garis NY, hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX sehingga Y anggota ruas garis NX dan ruas garis YN sama dengan ruas garis XY. Nah, dari uraian ini ada X sehingga ruas garis YX ini tegak lurus dengan G dan Y sama dengan TX. Jadi T2 ini merupakan fungsi kepada. Nah, tadi kita sudah menentukan fungsi kepada. Selanjutnya kita membuktikan apakah T2 ini merupakan fungsi satu-satu. Nah, ambil 2 titik sebarang dari X. Nah, Y anggota V sehingga X ini tidak sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G, T2X tidak sama dengan T2Y. Sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Lihat pada gambar di samping ya, itu jelas ya, T2X dan T2Y itu berbeda posisi garisnya. Oke. Selanjutnya, untuk X, Y pada sisi yang sama dengan G, dengan ruas garis XY-nya tegak lurus dengan G. Karena ruas garis XY tegak lurus G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G-nya berbeda. Akibatnya, T2X tidak akan sama dengan T2Y, sebab jarak dari T2X ke G separuh jarak dari X ke G. Sementara itu, jarak dari T2Y ke G separuh jarak dari Y ke G. Nah, bisa dilihat gambarnya ya, teman-teman. Selanjutnya nih, untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G,
ruas garis XY tidak tegak lurus G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui tegak lurus G. G sejajar dengan L karena T2X anggota L, T2Y anggota M, dan L tegak sejajar dengan M, maka T2X ini tidak akan sama dengan T2Y. Bisa dilihat ya, T2X tidak sama dengan T2Y. Jadi dari gambar tersebut, kita dapat simpulkan bahwa T2 ini merupakan fungsi 1, 1. Oke. Nah, karena tadi T2 ini merupakan fungsi dari V ke V dan juga dia merupakan fungsi bijektif. Jadi T2 ini disebut sebagai transformasi. Nah, selanjutnya kita untuk mencari apakah transformasi bersifat komutatif atau tidak dengan ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus dengan G. Akibatnya titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0, B. Kenapa 0, B? Karena dia karena dia berada di sumbu Y. Nah, lalu ambil sebarang titik Px, Y elemen V. Lalu kita dapat T1P-nya kita dapat 1/2X, 1/2B plus Y merupakan titik AP untuk setiap Px, Y itu elemen V. Nah, T2P-nya kita dapat X, 1/2Y untuk setiap Px, Y-nya elemen V. Lalu kita pandang untuk T1 komposisi T2P sama dengan T1. Nah, T2P-nya ini kita substitusikan, yaitu X, 1/2Y sama dengan 1/2X 1/2 dikalikan dengan B plus 1/2Y. Nah, selanjutnya yang T2 komposisi T1P sama dengan T2 T1, sehingga T1 disubstitusikan, kita dapat T2 kali 1/2X, 1/2 dikali B plus Y sama dengan 1/2X, 1/4 kali B plus Y, sehingga dilihat bahwa hasilnya berbeda. Jadi dapat disimpulkan T1 komposisi T2 tidak sama dengan T2 komposisi T1. Jadi komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Oke, selanjutnya kita masih dalam pembuktian, di mana teorema 1.4 berbunyi komposisi transformasi bersifat asosiatif. Apakah benar? Mari kita buktikan. Di sini ambil 3 transformasi sembarang, T1, T2, T3. Nah, ini sudah dibuktikan ya suatu transformasinya. Lalu misalkan A titik sembarang dari bidang Euclid. Di sini T1 komposisi T2 komposisikan dengan T3 sama dengan T1 komposisi T2. Nah, A-nya ini yang pertama kita transformasikan ke T3-nya terlebih dahulu. Lalu kita setelah mendapatkan transformasikan ke T2. Nah, ini kita dapat T1 T2 komposisi T3. Nah, hasil akhirnya itu T1 komposisikan dengan T2 komposisi T3. Jadi bedanya dengan yang awal itu, yang awal yang didahulukan itu adalah T1 komposisi T2, sedangkan yang akhir ini yang didahulukan T2 komposisi T3. Dimana untuk setiap A-nya ini anggota V. Jadi T1 komposisi T2 dikomposisikan T3 akan sama dengan T1 komposisi T2 komposisi T3 juga akan sama dengan T1 komposisi T2 komposisi T3. Dengan kata lain, komposisi transformasi bersifat asosiatif. Jadi kalau misalkan yang awal ini
bahkan menghasilkan bentuk yang akhir ini, itu dikatakan asosiatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.